Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlogku. Ya, masih di kamar karena belum bisa keluar. Situasinya masih belum stabil. Selain panas, ya karena virus corona masih menjadi masalah bukan hanya di Istanbul tapi di semua negara. Insya Allah nanti setelah situasi stabil, saya akan buat vlog di jalan-jalan atau di tempat-tempat ikonik di Istanbul yang penuh dengan cerita sejarah, cerita peradaban, cerita romantisme. Karena kota ini seperti yang saya sebut, kota yang sangat romantis, kota yang sangat indah, kota yang sangat ikonik, kota yang diidam-idamkan oleh siapapun yang tahu peradaban untuk berkunjung dan untuk menziarahinya. Teman-teman, di vlog ini aku akan bercerita tentang satu hal mendasar, tapi hal ini bermanfaat sekali, khususnya bagi para pelajar dan siapapun yang sedang menuntut ilmu. Beberapa hari lalu aku dikontak oleh salah seorang temanku, kebetulan dia seorang pelajar. Kami berkomunikasi via WhatsApp. Di tengah komunikasi tersebut, dia berkata kepadaku, "Wahai Badri, beberapa hari ini aku mempunyai masalah. Susah sekali bagiku untuk memahami dan menghafal pelajaran. Beri nasihat aku. Tolong beri tips agar aku lebih mudah untuk memahami dan menghafal satu materi." Aku jawab, "Ya, aku ada beberapa alternatif, beberapa tips yang bisa dipraktikkan, yang sudah terbukti karena tips-tips ini telah dipraktikkan oleh para ulama-ulama masa lalu dan terbukti ampuh untuk meningkatkan kualitas hafalan, untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap sebuah ilmu." Pada hakikatnya semua orang punya potensi yang sama untuk menjadi cerdas, untuk mampu menghafal dan memahami sebuah ilmu. Tapi dalam perkembangannya, ya pastinya tergantung oleh setiap individu. Semakin dia rajin, semakin dia banyak membaca, maka dia akan semakin cerdas. Di vlog ini ada beberapa cara, ada beberapa tips jitu yang insya Allah sudah terbukti, yang mampu meningkatkan kualitas pemahaman dan hafalan kita terhadap sebuah materi dan ilmu. Yang pertama adalah jaga niat. Niat ini penting, apalagi niat bagi para penuntut ilmu. Ilmu itu milik Allah, ilmu itu bersumber dari Allah. Maka siapapun yang sedang belajar, niatkan belajarnya untuk mencari ridha Allah. Saya termasuk orang yang tidak sepakat kepada mereka yang belajar kemudian meniatkan belajarnya untuk hanya mencari ijazah dan pekerjaan. Karena ilmu Allah ini sangat mahal harganya. Kalau kemudian dibatasi harganya hanya dengan tujuan untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari uang, untuk mencari jabatan, untuk mencari pekerjaan, maka hal tersebut sangat tidak etis dan tidak layak. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu, yang seyogyanya tujuan untuk menuntut ilmu itu adalah untuk mencari ridha Allah, kemudian merubah tujuan tersebut dengan tujuan-tujuan duniawi, maka orang-orang tersebut tidak akan dapat mencium bau surga. Wah, bagi saya hadis itu luar biasa. Itu sebuah peringatan bagi mereka yang sedang belajar di dalam atau di luar negeri, S1, S2, atau S3. Pastikan niatnya hanya untuk mencari ridha Allah. Semakin orang berilmu itu pada hakikatnya harus semakin rendah hati, harus semakin dapat bergaul dengan siapapun. Bukan menjadi elit baru, bukan menjadi orang yang sombong, bukan menjadi orang yang dirinya memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, tapi menjadi orang yang semakin rendah hati, menjadi orang yang semakin dapat memahami orang lain, menjadi orang yang semakin dapat mengerti orang lain. Ulama-ulama dulu ketika mereka setelah menyelesaikan belajarnya, mereka tidak berpikir mau dapat apa, mau dapat jabatan apa, mau punya apa. Tapi apa yang mereka pikirkan adalah apa yang bisa
aku sumbangsihkan untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk agama? Apa yang bisa aku berikan untuk agama, untuk masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hafalan dan kualitas pemahaman kita terhadap ilmu adalah jauhi maksiat. Maksiat ini membuat hafalan kita lemah. Maksiat ini menghalangi masuknya ilmu ke dalam jiwa dan akal kita. Satu kisah masyhur yang sangat masyhur, yang sangat terkenal adalah kisah tentang Imam Syafi'i. Siapa yang tidak tahu Imam Syafi'i? Seorang imam besar. Suatu hari ketika beliau sedang menuntut ilmu, sedang belajar, beliau mengalami kesulitan untuk menghafal. Maka beliau datang kepada gurunya. Guru beliau bernama Imam Waqi'. Imam Waqi' ini seorang ahlul hadis, orang yang alim, orang yang dikenal punya hafalan yang kuat. Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai guruku, beberapa hari ini aku mengalami kesulitan untuk menghafal. Nasihati aku." Imam Waqi' menjawab, "Wahai muridku, tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu milik Allah. Ilmu itu cahayanya Allah. Dan cahayanya Allah dan ilmunya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat." Selain itu, maksiat juga berbahaya bagi kita, karena maksiat akan menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah. Semakin banyak kita bermaksiat, maka semakin banyak kita menciptakan tembok penghalang yang menjadi penghalang kedekatan kita dengan Allah. Kalau satu hari kita melakukan 10 maksiat, atau satu tahun kita melakukan 100 maksiat atau 1000 maksiat, maka pada hakikatnya kita menciptakan 1000 tembok yang menjadi hijab dan penghalang kita dengan Allah. Tips yang kedua adalah perbanyak bersiwak. Ya, bersiwak ini satu hal yang penting dan satu hal yang istimewa, karena semakin hari banyak peneliti yang mengakui bahwa dengan bersiwak, selain menyehatkan mulut kita, ternyata bersiwak juga bisa meningkatkan kecerdasan, bisa membuat kita lebih fresh, sehingga lebih mudah untuk menghafal, sehingga lebih mudah untuk memahami pelajaran. Yang ketiga, perbanyaklah membaca Al-Quran. Quran itu secara bahasa bacaan. Banyak riset di Amerika, banyak riset di Eropa yang hari ini menyimpulkan bahwa dampak dan efek banyak membaca Al-Quran ternyata sangat baik untuk jiwa. Al-Quran memberikan ketenangan kepada jiwa, menurunkan stres kita. Maka ketika stres kita hilang, jiwa kita tenang, maka kita akan lebih mudah untuk menghafal. Kita akan lebih mudah untuk memahami pelajaran. Satu kisah menarik yang berkaitan dengan hal ini adalah terkait dengan kisah Umar. Umar sebelum masuk Islam, beliau sangat memuji Rasulullah. Dikisahkan bahwa suatu hari Umar ingin mencari Rasulullah dan bermaksud untuk mencelakai Rasulullah. Maka Umar pergi, tapi di tengah jalan Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim mengatakan, "Mau kemana Umar?" Umar menjawab, "Aku ingin mencari Muhammad dan ingin mencelakainya." Kata Nu'aim, "Nggak usah, urusin keluargamu, karena adikmu dan iparmu itu sudah masuk Islam." Maka Umar marah balik dan mendatangi rumah adiknya yang bernama Fatimah dan iparnya yang bernama Sa'id bin Zaid bin Amir. Ketika sampai di depan rumahnya Fatimah, Umar mendengarkan bacaan atau mendengar bacaan surat Toha yang dilantunkan oleh Khobab bin Arad. Umar yang begitu marah sebelumnya, yang begitu emosional, tiba-tiba tersentuh. Tiba-tiba kemarahannya mereda dan dia takjub dengan bacaan itu. Bukannya dia marah kepada Fatimah, tapi kemudian dia mendapat hidayah dan akhirnya masuk Islam dan menjadi seorang yang luar biasa yang dikenal dan menjadi salah satu dari sahabat Rasulullah yang paling masyhur, paling berjasa dan luar biasa. Yang terakhir adalah perbanyak puasa. Karena puasa itu selain berdampak positif pada kesehatan, ternyata puasa itu membuat orang mudah berkonsentrasi, karena orang yang berpuasa biasanya tidak memikirkan makan dan minum. Menurut Ibnu Khaldun, orang-orang yang banyak makan, orang-orang yang jarang berpuasa, itu biasanya punya kualitas hafalan dan pemahaman terhadap ilmu yang sangat rendah. Mengapa demikian?
Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menyebut bahwa orang yang banyak makan itu ketika makanan masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam perutnya, makanan itu akan mengalami pembusukan. Dan ketika terjadi pembusukan, maka terjadi penguapan. Dan sifat dasar uap itu selalu naik ke atas. Maka ketika penguapan terjadi, uap itu akan naik dari perut kita, naik ke atas dan akan naik menutupi otak kita. Sehingga semakin banyak makanan yang masuk di dalam perut kita, semakin banyak penguapan terjadi dan banyak uap yang menutupi otak kita, sehingga otak kita menjadi berat. Otak kita menjadi sangat tidak ringan dan terhalang, sehingga otak kita bekerja dengan tidak normal. Makanya biasanya orang yang banyak makan itu akan ngantuk, susah untuk menghafal. Semakin banyak makan, semakin banyak kita akan susah untuk menghafal, akan susah untuk memahami sesuatu. Itulah tips-tips yang bisa diberikan terkait dengan kekuatan menghafal, terkait dengan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas menghafal. Coba, praktekkan, dan tunggu hasilnya. Jangan lupa untuk subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.